Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham tentang perusahaan PT Pulau Subur Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu PTPS, yaitu perusahaan perkebunan buah kelapa sawit. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit pada dua lokasi yaitu Desa Glebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan Desa Sukamadah, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir atau Oki, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981, perusahaan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung, serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003, perusahaan mulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 hektar. Kemudian perusahaan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 hektar. Total luas lahan yaitu 1.205,52 hektar. Terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 hektar dan APH 322,94 hektar. Jumlah produksi hektar per tahun 2022 sebesar 30.059 ton tandan buah saga TBS. Dapat dijabarkan luas lahan tanaman belum menghasilkan TBM perusahaan adalah sebesar 94,89 hektar atau sebesar 8,70%, dan luas lahan tanaman menghasilkan TM yaitu 995,75 hektar atau 94,89%. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasannya. Untuk alamat emiten yaitu di Jalan Ahmad Yani, nomor 12 ABC LT 23 LW 023 14 Hulu, Sebelang Ulu 2, Palembang. Situs perusahaan emiten yaitu http www.pulausubur.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan untuk PTPS ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman contohnya buah kelapa sawitnya. Nah, ini adalah lahannya. Lahannya sangat luas banget ini. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 450 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20,76%. Harga penawar rentang dari 198 sampai 206. Dana diperoleh sekitar 89M sampai 92M. Penawaran awal yaitu di tanggal 20 September sampai 22 September tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu 5 Oktober tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia adalah di tanggal 9 Oktober tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu XA, NH Korindo Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Dan di mana dua saham mendapatkan satu waran. Nah, ini lumayan menarik. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, yaitu digunakan untuk belanja modal sebanyak 50% akan digunakan perusahaan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit PKS. Kapasitas 10 ton per jam, di mana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam kawasan HGU, milik perusahaan Desa Glebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan persoalan. Pembangunan pabrik PKS ini sesuai dengan strategis hilirisasi persoalan. Lalu yang kedua, modal kerja sebanyak 50% akan digunakan seperti untuk pembelian tandas buah segar TBS, pembelian jalan, pembelian traktor, dan peralatan produksi. Sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan waran seri 1, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang sahamnya. Nah, sebelum IPO, nominal sahamnya adalah 20 per saham. Nah, ada 3 ya pemegangnya, yaitu PT Sekawan Kontrindo, Effendi Burhan. Nah, lalu masyarakat. Kalau kita lihat sih yang paling banyak adalah PT Sekawan Kontrindo nih, 78,54%. Nah, kalau masyarakat sangat sedikit ya, yaitu 450 juta lembar saham. Nah, jumlah saham yang disetorkan penuh ke Bursa Efek Indonesia adalah sekitar
2,1 miliar. Itu dia. Dan juga kalau saya lihat teman-teman dan baca, ada lockup-nya, yaitu pembatasan saham. Nah, kalau kita baca sini, mengingat bahwa adanya peraturan OJK tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, di mana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari perusahaan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran. Maka berdasarkan hal di atas, para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan seluruh sahamnya yang dimiliki perusahaan sebagaimana dituangkan. Yang pertama, surat pernyataannya PT Sekawan Kotindo sebanyak ini ya teman-teman, 1,7 miliar. Terus juga surat pernyataan Effendi 7,5 juta. Lalu untuk Burhan sama juga 7,5 juta juga. Jadi kalau kita di sini ya teman-teman, ini ketiga ini tidak boleh membantu jualan atau mengalihkan sahamnya pada saat IPO nanti teman-teman, selama 8 bulan ya. Ini sejak tanggal efektif, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian struktur hubungan kepemilikan antar perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Kalau kita lihat ada Bunawa, Burhan, Effendi, Suryadi, Rudi, Helwati, Halim Lawan, terus juga ada Wayan, ini juga dan lain-lain. Nah, ini ada PT Sekawan Kotindo, ini dia. Lalu di bawahnya ini PT Sumbul Enim Alam Lestari itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangannya. Kita lihat untuk asetnya. Dari total aset Ancal ya di tahun 2020, kalau kita lihat sih ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 untuk total aset Ancalnya mengalami penurunan. Dan juga di tahun 2023 menurun ya. Untuk total aset tidak Ancalnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2022 juga meningkat dan tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Untuk total asetnya kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun jadi mengalami peningkatan. Untuk liabilitasnya ya, untuk total liabilitas jangka pendeknya untuk utangnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk jangka panjangnya dia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2023 saja yang agak meningkat sedikit. Lalu kalau kita lihat untuk total liabilitasnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, 2022 meningkat, dan juga di tahun 2023 mengalami peningkatan. Jadi untuk total hutangnya ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk total likuiditasnya juga kalau kita lihat sih tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 dia mengalami penurunan. Lalu kalau kita lihat total likuiditas di tahun 2023 juga agak sedikit menurun. Nah, kalau saya lihat sih untuk liabilitasnya ini, dan ini ada bagi dividen. Itu nanti kita lihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini laporan laba rugi untuk penghasilan kooperatif lainnya teman-teman. Nah, kita lihat untuk penjualannya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, dari tahun ke tahunnya penjualannya, beban pokok penjualan juga pastinya mengalami peningkatan. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk laba rugi tahun berjalannya atau laba bersihnya. Dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatannya. Di tahun 2022 di kuartal pertama dan di tahun 2003 kuartal pertama nyata mengalami peningkatan juga. Nah, kalau kita juga untuk penjualnya meningkat juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rasio pentingnya ya, kalau kita lihat sih penjualnya dia tahun 2020 menurun, tapi di tahun 2021 meningkatnya sangat drastis. Tahun 2022 dia meningkat. Nah, kalau dibandingkan di tahun ini 2022 ke tahun 2021 mungkin dia mengalami penurunan. Kalau kita lihat ya, karena ini besar banget ini untuk penjualannya. Ya kalau dibandingkan kan di sini kan. Nah, kalau kita bandingkan semua ya. Dan juga kalau kita lihat sih di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan lagi kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022 itu. Untuk laba brutonya juga mengalami peningkatan, apalagi di tahun 2021 ini. 2021 kemarin kan mengalami peningkat banget itu untuk CPO ya itu. Dan juga kalau kita lihat untuk laba rugi usahanya nyata mengalami peningkatannya itu. Lalu untuk asetnya hanya di tahun 2022 saja dia menurun ya teman-teman. Dan untuk liabilitas tahun 2020 menurun, tapi di tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2022 dia meningkatnya 10%. Tahun 2022 nyata menurunnya untuk kuartal pertamanya. Tahun 2023 nyata mengalami peningkatan. Itu dia. Nah, itu dia untuk rasio-rasio pentingnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Saya ada baca kebijakan dividen. Setelah penawaran umum perdana saham ini dimulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Nah, artinya di tahun 2023 nanti dia mau bagi dividen. Kalau kita lihat sih
dia sudah mendapatkan sekitar 5M ini teman-temannya, atau sekitar 6M lah. Nah, jadi dia ini sudah mendapatkan 6M untuk laba bersihnya. Dia mau membagi dividen 30%. Ya, lumayan itu menurut saya sih. Nah, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas nanti teman-teman, serta prospek usahanya, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kebijakan lainnya. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam rupiah. Nah, kemungkinan besar nanti akan bagi dividen, karena sebelum-sebelumnya dia bagi dividen teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke policy PTPS ini. Ini di tahun 2022 ya, kalau kita lihat sih untuk PBP-nya di harga 198 yaitu 7,94 kali, di 206 yaitu 8,27 kali. Untuk pelnya di 198 yaitu 15,51 kali, di 206 yaitu 16,14 kali. Untuk BP-nya tentang harganya sama 24,92, untuk delnya sama tentang harganya 35,25%. Untuk E juga sama tentang harganya 51,22%. Untuk EPS juga sama tentang harganya 12,77%. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 2,1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu sekitar 54 miliar. Untuk laba bersih sekitar 27,6 miliar. Untuk total hutangnya yaitu sekitar 19 miliar. Untuk market cap di 198 adalah 429 miliar. Untuk market cap di 206 yaitu 446,5 miliar. Nah, itu data teman untuk policy di tahun 2022 ini. Kita lihat untuk policy di tahun 2023 di kuartal pertama. Untuk PBP-nya yaitu 7,95 kali tentang harga di 198, dan di 206 yaitu 8,27 kali. Untuk pelnya di harga 198 yaitu 71,62 kali, di 206 yaitu 74,51 kali. Untuk BP yang sama tentang harganya 24,92. Untuk delnya juga sama tentang harganya 40,77%. Untuk lainnya juga sama tentang harganya 11,10%. Untuk EPS-nya yaitu tentang harganya sama 2,76. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 2,1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 54 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 5,9 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 22 miliar. Untuk market cap di 198 yaitu 429 miliar. Untuk market cap di 206 yaitu 446,5 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2023 di kuartal pertama ini. Kalau kita lihat sih dibandingkan tahun 2022 dan 2023 nih, nyata tidak ada jauh beda ya teman-teman. Tapi di tahun 2003 saja untuk utangnya ini meningkat, dan delnya saja agak meningkat 5%-nya kalau kita lihat itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham PTPS ini dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi penjualan dan pendapatan usahanya. Pastinya untuk perusahaan sawit ini, CPO ini pastinya meningkat terus teman-teman. Itu seiring dengan harganya CPO nanti. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja seperti yang kita lihat tadi. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham PTPS ini adalah SA. Secara histori, sahamnya di kawal XA lumayan menarik kalau di papan pengembangan, bisa ditutup ala atau zona hijau. Kalau kita lihat ya, ini dia di tahun 2023 saya ambil. Nah, elite bisa hijau, untuk wine 3 kali ala, laju 1 kali ala. Untuk saham papan akresasi nyata ALB banyaknya ya. Dan untuk PTMP 19%, untuk CSN yaitu 14%. Nah, ini juga sempat ala PTMP dan CSN nih, tapi dia turun teman-teman. Ya, kita tahu sendiri sih NH Kolindo Sekuritas ini atau XA ini biasa sih buang barang di hari pertama, nggak jauh beda sama seperti AHA, tapi nggak terlalu parah teman-teman. Untuk XA ini lumayan juga teman-teman, XA ini tidak tahu lebih parah dibanding AHA. Bersama listing saham PTPS ini memberikan waran yang dimana dua saham dapat satu waran yang sangat menarik pastinya teman-teman. Yang kelima, IPO saham PTPS akan listing bersamaan dengan IPO saham lain, yaitu IOTF, KOKA, ROPI. Kalau jadwal tidak ada berubah, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, KOKA, PTPS, ROPI, dan IOTF nyata listingnya barengan 4 saham ini. Nah, untuk jadwal openingnya tapi berbeda dia, tapi berakhirnya sama di tanggal 5 Oktober semua. Nah, nanti silakan teman-teman untuk membagi dananya kalau teman-teman mau ikut PTPS ini ya, karena barengan semua teman-temannya. Silakan teman-teman untuk memilih yang mana yang bagus teman-teman antara 4 ini. Atau teman-teman mau ikut semua ya silakan, tapi kita harus bisa mantau dan juga harus cepat-cepat teman-teman, takutnya nanti ada salah satu yang kena guyur teman-teman.
Dan juga untuk opini nanti saya akan bahas juga ya teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan saja teman-teman untuk momentum jangka pendek untuk mendulang cuan ini. PTPS ini lumayan menarik karena ini saham nama tuh sawit teman-teman. Pastinya CPO naik terus harganya. Dan juga ada mau bagi dividen katanya di tahun buku 2023. Kemungkinan di tahun 2024 dia mau bagi dividen itu. Jadi menurut saya sih untuk PTPS ini lumayan menarik. Dari segi penjualan lumayan ya teman-teman itu. Tapi meskipun policy-nya agak sedikit mahal, yang penting masih menarik dia teman-teman. Itu dibanding ada salah satu IPO-nya lain yang kurang menarik teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan IPO saham PTPS ini. Ya lumayan banyak sih untuk IPO di bulan Oktober ini. Ya yang IPO-nya bulan Oktober ini lumayan bagus-bagus semua dibanding bulan September ini. Itu dia teman-teman. Padahal sih kalau IPO-nya di bulan Oktober ini coba pindahkan ke September, pastinya lumayan menarik itu. Taunya di bulan Oktober dihajar lagi seperti di bulan Agustus kemarin. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Ditunggu untuk pembahasan IPO selanjutnya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.